Ternyata di antara prinsip itu adalah faghfir lana. Kita minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang berikutnya apa? Wa qina adzabannar. Jaga diri kita dari apa yang membuat kita menjadi susah diri sendiri. Terutama nanti susah di hari akhir, susah di alam kubur, susah di padang mahsyar, susah di yaumul hisab. Itu yang kita pentingnya. Insyaallah pemirsa, hidup ente pada lagi susah. Daripada banyak persoalan hidup, minta ampun sama Allah, minta ampun. Kalau sudah diampuni sama Allah, terang lagi hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berkumpul kembali di hari Senin ini. Kemarin Jumat, seingat saya kita sudah membaca surah Al-Mu'minun ya. Itu tinggal sepertiga bagian akhir. Insya Allah kita akan selesaikan hari ini. Hari ini kita akan bicara tentang penghalang rezeki. Demi Allah pemirsa, andai saudara-saudara semua, saya, kita punya dosa tidak kelewat banyak ya. Tidak demen maksiat, tidak gemar berbuat buruk. Sama yang namanya sholat rapat gitu. Ya, memenuhi apa yang wajib, menjauhi apa yang dilarang sama Allah. Maka Allah sepenuh-penuhnya bertanggung jawab atas rezeki kita semua. Sepenuh-penuhnya. Tapi kepada siapa garansi ini diberlakukan? Kepada siapa yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana saudara kemarin Jumat membaca surah Al-Mu'minun, lewat terjemahan yang kemudian dihidangkan oleh teman-teman Antv atas izin Allah, saudara akan tahu bagaimana Nabi Allah Nuh diutus kepada kita semua. Sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh adalah Nabi ketiga. Nabi Adam, Idris, Nuh. Ya qaumi ibudullaha wattaqu wa ati'un. Kita disuruh sama Allah SWT. Jadi apa ke saudara semua? Beribadahlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepada Allah. Jaminan itu kemudian terjadi kalau kemudian kita bertakwa, beribadah dan taat pada Allah. Saudara beli gadget, ya, apa handphone, apa BB atau segala macam lah, merek macam-macam. Lalu si toko bilang, Pak, segelnya jangan dibuka. Kalau segel ini dibuka, maka garansinya kami nggak tanggung jawab. Lalu saudara nggak sengaja jatuh nih, terang, begitu jatuh, ya, dia punya apa namanya, segelnya rusak. Ketika dibawa ke toko nggak mau tahu, Pak ini udah rusak segelnya. Tapi bukan karena saya, karena jatuh, nggak bisa tetap, garansi tidak berlaku. Saudara beli kemudian dari pasar black market. Lalu kok saudara rusak. Saudara mau servis di tempat yang resmi, nggak bakal bisa. Garansi nggak berlaku. Saudara beli dengan garansi toko. Saudara beli misalkan di Samarinda. Saudara rusak di Jakarta. Toko-toko di Jakarta nggak mau kemudian servis, kecuali saudara balik dulu ke Samarinda. Kira-kira seperti itulah hidup ini saudara. Allah menjamin betul hidup saudara semua. Hidup saya, hidup kita. Asal saudara betul-betul lempeng. Nggak peduli saudara itu apa. Saudara kacung, OB, security, kameramen, sopir taksi. Anaknya 7, gajinya 700. Nggak ada urusan. Karena saudara punya anak hidup, bukan karena gaji saudara, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Ada aja urusannya yang Allah kemudian ya perlukan buat saudara. Pagi-pagilah ada yang datang. Assalamualaikum Bang Mansur. Ya bang, ada apa? Hari ini jangan masak ya. Bini ane lagi masakin buat ente. Hari ini sepenuh-penuhnya masaknya buat ente. Allah, makasih bang. Yang besok gimana? Lo mah, udah dibagi yang hari ini bukannya bersyukur, malah nanya yang besok. Nih, satu hari nggak perlu ngeluarin duit. Si sopir taksi lagi nyetir. Bandrolnya 55.000. Apa kata si penumpang? Bang, ane lagi ada rezeki nih. Berapa bandrolnya? 55. Ini buat ente 1 juta. Titip salam anak-anak ente semua ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi. 7 juta pak, 55 cuma udah buat ente. Allah penuhi. Kenapa? Hari itu anak ente yang pertama mau masuk SMP, butuh duit 600.000, dikasih sama Allah. Tapi kalau ente aneh gitu semua jadi makhluk Allah yang gak diingat sama Allah nggak mau tanggung jawab, nggak mau tanggung jawab. Ada juga diambil sama Allah, ada diambil sama Allah. Udah pengen beli mobil nih, pakai cerita dirampok tengah jalan. Ayo. Udah pengen beli rumah nih, dan udah kebeli tuh rumah, itu rumah sengketa. Ayo. Nggak bisa kemudian kita ambil. Kita punya hidup ini enteng pemirsa, enteng. Asal apa? Asal kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kita dulu belajar 8 prinsip menjadi pengusaha.
Ternyata di antara prinsip itu adalah faghfir lana. Kita minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang berikutnya apa? Wa qina adzabannar. Jaga diri kita dari apa yang membuat kita menjadi susah diri sendiri. Terutama nanti susah di hari akhir, susah di alam kubur, susah di padang mahsyar, susah di yaumul hisab. Itu yang kita pentingnya. Insyaallah pemirsa, hidup ente pada lagi susah. Daripada banyak persoalan hidup, minta ampun sama Allah, minta ampun. Kalau sudah diampuni sama Allah, terang lagi hidup. Utang bakalan lunas. Bini bakalan kembali ke pangkuan kita. Anak yang tadi ngelawan melulu sama kita, bagaimana nggak ngelawan? Anak kita empanin sama harta haram melulu. Nih anak, waduh, jadi musuh kita. Ente pikir karena salah ngedidik? Bukan, karena salah ngasih makan bisa juga anak jadi ngelawan. Ente punya tetangga, nggak ada yang bayar sama ente. Bagaimana mau bayar ente mau sama tetangganya? Ente juga nggak pernah kenal. Tapi begitu ente minta ampun sama Allah Azza wa Jalla, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah bikin kemudian semua berbalik lagi. Anak kemudian dia dekat sama kita, bini balik ke kita, pekerjaan dapat lagi, proyek kemudian jalan lagi, utang lunas lagi dan semuanya. Apakah begitu mudahnya kita memohon ampun pada Allah? Yang kalau kita sudah di depan Allah Azza wa Jalla, kita minta ampun lalu ampunan itu diberi. Ternyata tidak semua orang diberikan hak, diberikan kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah. Mau lihat buktinya? Ntar, kita terusin di segmen yang berikutnya. Mudah-mudahan, nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Kita mohon ampun pada Allah dari semua dosa-dosa kita. Termasuk dosa kesiangan sholat subuh, kita ketinggalan sholat berjamaah, kita nggak ngerjain sholat-sholat sunnah, kita pelit bersedekah, bersedekah selalu yang recehan. Kita punya impian tinggi, tapi sama sholat kita nggak mau. Kita punya impian tinggi, tapi sama orang tua kita bangor. Kita punya impian tinggi, tapi kita kempit harta haram. Kita punya impian tinggi, tapi kita nggak mau dekat sama Allah, yang nggak mau cinta sama Rasulullah. Kita beristighfar di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memperpanjang umur kita dan memberikan kesempatan kita bertobat. Silakan yang mau lewat. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi ke acara kita di Wisata Tian TV. Pemirsa, ampunan Allah itu asli gampang. Demi Allah gampang. Kita tinggal datang ke Allah, tinggal melakukan apa yang Allah suruh, Allah perintah, insya Allah ampunan itu kita dapetin. Dan subhanallah ya, di sini tapi saya kemudian belajar gitu loh, bahwa tidak semua orang kemudian dikehendaki sama Allah untuk diampunin. Tidak semua orang kemudian diberikan kesempatan oleh Allah untuk minta ampunan. Kalau orang udah ngambil kesempatan itu, lalu udah berdiri di hadapan Allah minta ampun, kan Allah pasti ampunin tuh. Tapi persoalannya adalah, siapa yang kemudian diberi kesempatan oleh Allah? Jangan-jangan kita tidak termasuk yang diberi kesempatan. Siapa yang dikehendaki untuk meminta ampunan kepada Allah? Jangan-jangan kita termasuk yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk meminta ampunan itu. Pengen bukti? Begini. Siapa orang yang membaca subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim 100 kali dalam satu hari, Allah akan ampunin dia. Kayak apapun dosa dia, Allah akan ampunin 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tapi pertanyaannya saudara, siapa di antara saudara yang kemudian lolos satu hari itu membaca 100 kali tasbih tersebut? Belum tentu. Coba aja pasang tuh tulisan. Saya hari ini nggak boleh nggak baca subhanallah bihamdi subhanallah azim. Pasang tuh di kulkas, pasang di pintu, pasang di dashboard motor. Tapi saudara ingat-ingat besok, la ilaha illallah, udah mau direncanain baca tasbih 100 kali dia kagak baca. Bener tuh, coba aja. Kalau hari ini pagi ini tidak Allah izinkan nanti saya memimpin saudara-saudara semua baca tasbih 100 kali. Lalu saya bilang sama saudara semua, besok Selasa kita ketemu lagi. Siapa di antara saudara yang membaca tasbih 100 kali? Ngacung tangan. Walaupun saya tidak melihat, Allah melihat. Mudah-mudahan Allah ampunin saudara semua. Belum tentu saudara sempat membaca itu tasbih. Siapa yang baca istighfar, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. Astaghfiruka wa a'udzubika min syarri ma sana'tu min galabatid dain wa qahri rijal. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhunubi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Satu kali saja ba'da asar, maka saudara yang membaca itu dengan sepenuh hati saudara, saudara akan diampuni dosanya sama Allah. Bahkan bukan cuma itu, saudara diberi jaminan masuk surganya Allah asal saudara meninggal sore itu juga.
Sampai kapan? Sampai batasannya subuh. Ntar subuh jaminannya habis. Baca lagi subuh sampai asar. Tapi wallah, siapa yang kemudian diizinkan nama Allah istiqomah, pagi dia baca, sore dia baca, manusia lebih banyak lupanya. Namanya aja udah manusia. Minal insi al insan makanul khata wan nisyan. Tempatnya lupa sama lalai. Coba dah, pasang alarm tuh, pasang. Tek. Saya mau baca Ummul Istighfar, Sayyidul Istighfar, saban sore, saban pagi. Coba dah, itu cerita handphone lah ketinggalan di lemari. Ente lupa baca itu istighfar. La ilaha illallah, begitu mudahnya. Setiap habis sholat, ujung nanti sholat, midfiduburi sholat, di dalam apa, ujungnya sholat, saudara membaca kemudian, ya, ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhiril ayat. Ayat kursi itu kalau dibaca sama kita, di ujung zikir kita punya salat, insya Allah, Allah ampunin dosa kita. Kalau Allah udah ampunin dosa kita, insya Allah, utang lunas, rumah tangga yang babak belur, kemudian mawaddah sakinah warahmah. Orang yang kemudian sudah kehilangan rumahnya kembali lagi, udah diambil sama orang lain tuh rumah, udah dijual lagi, udah dijual lagi, udah dijual lagi. Pembeli yang ke-6 saudara dibalikin sama Allah. Itu kalau Allah sudah memberikan ampunan buat saudara semua. Saudara yang sudah di PHK malah menjadi teman dari owner perusahaan tersebut, lalu membangun perusahaan yang setara dan bekerja sama dengan perusahaan yang dulu mengusir saudara. Tapi lagi-lagi saudara, siapa yang diberikan hak oleh Allah untuk meminta ampunan? Tidak semua orang. Maka itu saudara, minta sama Allah untuk diberikan kesempatan untuk diampuni dan meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah surah Al-Mu'minun kemarin bertutur tentang itu diantaranya. Allah memberikan kesempatan terus sama kita, tapi yang dikasih kesempatan tidak mau kemudian menggunakan kesempatan itu. Akhirnya ajal keburu menjelang. Bagaimana Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam menyeru kepada umatnya saat itu. Wahai umatku, takutlah pada Allah. Allah bisa memberikan azab buat kalian semua. Umatnya ketawa. Nuh, orang gila kamu ya. Masa bangun, bikin perahu di atas bukit kayak begini ceritanya. Bagaimana mau belayarnya? Malah kemudian dikasih kotoran itu perahu Nabi Allah Nuh. Tuh, saudara lihat terjemahan surah Al-Mu'minun kemarin. Insya Allah di segmen 3 kita akan kemudian selesaikan surah Al-Mu'minun tersebut. Tapi pagi ini saya tidak akan melepaskan saudara. Biiznillah, dengan izin Allah. Yuk kita baca 100 kali tasbih. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Di segmen ini mudah-mudahan Allah izinkan semua selesai. Tapi lagi-lagi pemirsa ya. Lagi-lagi pemirsa. Belum tentu saudara diizinin baca 100 kali. Buktinya apa? Baru aja saya mau mimpin baca. Tuh. Orang-orang di produksi udah bilang, udah habis durasi segmen ini. Lihat, bukti kan? Ini bukti dari Allah. Betapa Allah kalau belum izinkan kita membaca itu, kita kemudian tidak akan bisa baca. Allahu Akbar walhamd. Saya nggak tahu apa yang terjadi segmen 3 dah. Saya nggak ngerti dah. Pokoknya kita iklan dulu aja udah. Nggak tahu lah. Pokoknya kita minta Allah bimbingan aja dah. Ya, silakan yang mau lewat-lewat dah. Insyaallah, mudah-mudahan kita dapat kesempatan. Pemirsa, tuh tadi sengaja saya pinjam biar tahu. Jadi ini kalau begini nih, ini tandanya tinggal 2 menit. Nah, ini tinggal 30 detik. Nah, yang ini durasi habis. Saya udah bilang sama ente pada pemirsa, kalau Allah nggak ngizinin ente baca istighfar, nggak bakalan ente baca. Karena itu nggak mungkin Allah ampunin juga. Entenya nggak minta. Walaupun semua terserah Allah begitu. Kita tadi di segmen 2 bilang, yuk kita baca Subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100 kali. Insya Allah mudah-mudahan Allah ampunin. Baru mau baca. Nih, udah nongol nih katanya durasi habis. Supaya kita nggak habis lagi nih segmen 3. Dan jangan khawatir, ini saya pegangin. Jadi nggak ada yang tahu nih, habis apa enggak. ini saya pulangin. Aduh, Masya Allah. Nah, yuk kita baca dulu pemirsa. Ya, kalau gitu kita simpan aja nih surah Al-Mu'minun sepertiga yang terakhir. Nanti kita baca hari Selasa besok. Mari kita sama-sama bertasbih dan beristighfar di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul ngampunin kita. Jadi kalau kita nanti mau jadi pekerja bawahan pengen jadi atasan, kita yang nggak bersih, berat. Ane bilang berat. Ente kerja pengen usaha, tapi ente nggak bersih nih, ente nyimpen zina, nyimpen mabok, ente jadi pengusaha makin dalam terjun bebasnya. Jadi mari kita sama-sama bertasbih 100 kali ya. Mudah-mudahan Allah pimpin ini, ya Allah izinin. Kemudian kita sambung sama istighfar.
Dan mudah-mudahan kita tutup dengan doa. Saudara yang pengen jadi apa dah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 100 kali pemirsa ya. Mari pemirsa kita baca bareng-bareng. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. 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 Alhamdulillah. Saya paling demen nih ayat-ayat yang bercerita tentang kun fayakunnya Allah ya. Bagaimana Allah bercerita Nabi Allah Zakaria nggak punya anak. Ya, pada masa tuanya kemudian Allah mengirimkan malaikat mengabarkan kepada Zakaria alaihissalatu wassalam bahwa Zakaria engkau akan memiliki anak keturunan. Nabi Zakaria yang seorang nabi bertanya kepada Allah, "Anna yakunu li gulam?" Bagaimana caranya kami punya anak ya Allah? Waqad balaghani al-kibaru wa imraati akhir. Aku udah tua, istriku juga udah tua. Tapi Allah bilang, "Kadzalika." Qala kadzalika. Allahu yaf'alu ma yasha. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Udahlah. Kalau Allah udah mau berbuat, ya begitu. Makanya saudara-saudara yang pengen menjadi seorang pengusaha, lalu saudara bilang, gimana caranya? Justru makin ente nggak tahu caranya bagaimana, ente ke Allah. Ente datang ke Allah. Tapi saya nggak ada modal, makin ente nggak ada modal, ente datang ke Allah. Cuma mau dagang apa, makin ente nggak tahu ente mau dagang apa, datang ke Allah. Allah bisa bikin yang nggak mungkin jadi mungkin. Seorang office boy, kalau Allah udah bilang kun fayakun, dia jadi penguasa. Saya punya teman guru honorer di satu madrasah, honorer jauh banget. Menjadi seorang gubernur jauh bener, tapi kun fayakun Allah. Diajak menjadi wakil, subhanallah. Dia menjadi wakil gubernur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau Allah udah punya mau tuh. Sebaliknya juga, hari ini kita akan bicara tentang bagaimana seseorang ya yang sudah menjadi pengusaha bahkan jatuh. Mari saudara lihat. Harusnya saudara begini nih posisinya. Lihatin. Coba sini, lihat. Nih. Nah. Harusnya begini kan? Nah. Sunatullahnya nih. Harusnya begini nih kehidupan manusia. Naik terus. Ya. Atau begini deh. Set, cek, cek. Set, cek, cek. Set, cek, cek. Set, cek, cek. Nah. Bagaimana diagram kehidupan saudara? Ada yang begini nih diagramnya. Ciut, blong. Ciut, blong. Ciut, blong. Wah, ini mah iramanya bangsa jantungnya knockdown kali ini. Tahu nggak jantung knockdown gimana? Ada nggak tuh jantung knockdown? Ada aja Yusuf Mansur ya. Diagram yang benar tuh kira-kira begini atau begini. Atau begini nih. Begini diagram nih. Kalau ente diagramnya begini, ini namanya udah mati tuh. Ya kan kalau di rumah sakit enggak lah ya. Hidup orang pasti ada gininya tuh. Pasti begini hidup orang nih. Cuman jangan keseringan. Ya, ini diagram paling bagus nih. Set ini. Atau begini boleh. Nih, begini liatin. Liatin diagramnya. Set naik, dong sampai sini jatuh. Dung. Tapi naiknya 2 lantai dia, tuh. 2 lantai dia. Ini di sini nih posisi. Nah, dia turun, dia dari bawah nih. Naik sini sampai sini aja, taruh dari sini misalkan 2000. Nah, ini 2001 masa perjuangan. Ini 2002 sampai 2003. Tapi kemudian Allah menguji dia, jatuh, dang. Di sini misalkan periode 2004 2005. Ya. Ini 2005 masih di bawah, tapi dia naik lagi sampai kemudian 2006. 2006 dia balik lagi semuanya, aset semua balik, pulang rumah, pulang yang digade, pulang mobil baru. Dia tambah naik lagi, melesat gitu, 2007 misalkan. Saat takdir Allah nih, takdir Allah, saat jatuh. Tapi belum sampai sini, begini lagi. Naik, begini lagi, terus, begini lagi, terus begini. Saat, nah, ini yang cakep nih. Ini begini cakep. Ini yang disebut dengan kehidupan. Ada naik, ada turun. Yang kacau kalau begini bos, hidup ente nih. Saat, jebrut, jebrut,
cebruk, 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 makin di sini, makin di sini, makin di sini. Masuk sel. Digebukin, mati. Ya Allah, salam. Ade jangan bilang nggak ade yang begini. Ade, apa yang belum sempat dia bertobat, udah tahu hidupnya susah. Dijagain nggak mau, turun lagi. Dijagain, turun lagi. Maaf ya bos. Nih, hujan turun, kita tadangin. Makin berat kan? Makin berat, makin berat, makin berat, makin hancur deh. Nah, kalau dosanya tuh ya, bangsa dosa-dosa kecil, masih bisa dijagain. Tapi kalau bangsa dosanya dosa besar, ini nggak bisa dijagain. Jadi pengusaha mesti siap-siap juga hidup bersih. Sebab kalau masih jadi pekerjaannya hidup ente nggak bersih. Bagaimana lagi nanti jadi pengusaha? Kalau saya bilang kemarin, ya, kalau jadi pekerja utang bangsanya 6-7 juta, ya nggak? 60-70 juta, 100-200 juta. Lah begitu ente jadi pengusaha, utang ente 1 miliar, 2 miliar, Masya Allah. Hari ini kita belajar deh, apa aja sih yang sudah menghalangi rezeki saudara semua. Kelihatannya saya batik ini bagus ya. Besok saya seminggu pakai ini aja dah. Lagi demen nih, batiknya keren, ya. Batik nggak perlu mahal saudara, asal tahu mah nyarinya di mana, ya. Jangan laganya nyari di mall. Coba dong ngebelusuk-belusuk pasar-pasar Bengkok, pasar-pasar bangsa di Klewer, ya nggak? Kalau di Jakarta Ciledug, Nabang, wah itu asik. Ini murah, ini murah, harganya murah, ya. Mudah-mudahan pemirsa cinta sama produk Indonesia yang murah-murah ya, yang mahal-mahal buat sedekah duitnya dah, ya. Sampai ketemu nanti di segmen yang kedua, ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Yusuf Mansur di acara Wisata Hati Antv. Baik saudara-saudara yang dirahmati Allah, ada lagi diagram kehidupan orang yang seperti ini. Ya, dia muter-muter aja di sini gitu, nggak bisa keluar-keluar. Hidupnya begini aja, pusing nggak keruan. Ada lagi orang yang hidup diagramnya seperti ini. Sana mentok, sini mentok. Sana mentok, sini mentok. Sana mentok, sini mentok. Semuanya mentok. Nggak keluar-keluar dari kuadran yang namanya kesulitan. Sebaik-baiknya kehidupan orang beriman adalah ketika di atas dia bersyukur, ketika di bawah dia bersabar. Ketika di atas dia juga bersabar, ketika di bawah dia juga bersyukur. Emang ada Ustadz orang yang ketika di atas sabar, bos, kalau ente punya duit, ya 2M, tapi ente nggak ada sabarnya, ini 1 jam itu langsung 1 miliar nih. Saya nggak? Gimana caranya? Orang punya duit 2 miliar, tapi dia nggak ada sabarnya. Hah? Tiba-tiba dia 1 jam punya duit tinggal 1M. Gimana ceritanya? Dia terbang ke Singapura. Bang, terbang ke Singapura. Dia main judi. Hah? Dia bawa duit 2M, dia pikir masa iya habis duit 2M kan? Dia hajar sama dia gocap nih, sang, dapat gope. 2M dikurang gocap 1,950. Tapi malah dapat 500. Berarti 50 4 jadi 2450. Makin ragus dia. Hah? Ditiban lagi sama dia nih. Cang, 50. Tinggal 2,4. 50 dapat lagi gope. Sini. Jadi 2,9. Wah, makin keren deh. Dia coba jajal, taruh 900. Sang. 900 ditaruh. 2,9 kurang 9. 0, 2. 2 miliar kan? Tapi yang 9 ini, ya, yang 900 ini menang deh. Jadi 9M. Di sini berapa? 11M. Begitu dia 11M, dia taruh semuanya. Hah? Geser sama dia semua, serat gitu. Subhanallah. Pada saat itu hancur. Atau apalagi kalau dia punya duit kagak ada sabarnya, dia beli mobil. Hah? Dia taruh, dia beli mobil yang harganya 9,990 juta. Ada loh mobil yang ngeledek banget sama kita. Mobil ngeledek namanya nih. Ada yang harganya tau nggak? 998 juta. Kita bawa 1M dipulangin 2 juta. Masya Allah. Tapi emang ya kehidupan ini kalau ente nggak bersyukur, nggak beriman ya, kayak diledek bener. Nggak percaya saya kadang-kadang gini ya. Maaf ya saudara ya, karyawan pabrik ya. Dia nabung kan tuh ya. Dia nabung nih dari mulai bulan Syawal. Ya, bulan Syawal sampai ketemu Ramadan lagi kan. Begitu tanggal 1 menjelang tanggal 1 Syawal, kan dia ke mall tuh. Coba lihat duit tabungan dia yang 1 tahun.
begitu keluar dari mall jadi 2 kantong. 2 kantong plastik doang nih. Nih, nggak ada harga. Betapa nggak ada berharganya duit. Kalau nggak dipakai buat ibadah ya, duit segitu doang Ji. Begitu dipakai lecek, lecet, robek, rusak, kusam, kucel, kusu. Kusu apa tuh? Lusuh. Ya, mesti ada syukurnya, mesti ada sabarnya. Mesti ada syukurnya, mesti ada sabarnya. Baik pada saat dia naik maupun pada saat dia turun. Kalau kehidupan saudara udah mulai ada tanda-tanda seperti ini, sat-sat turun, malah kecebrembeb. Nah, kalau bisa, begitu di sini nih, ente di sini nih, ente megang warisan nih. Tahun 2005, ente megang warisan 100 juta. Tapi begitu dipakai, jatuh 50 juta. Pakai lagi, jatuh lagi, 0. Mestinya di sini ente tobat. Ada apa tuh? Ada apa tuh? Apa yang menghalangi rezeki ente, gerak ente, langkah ente, usaha ente? Apa tuh? Cek di sini, cek. Jangan ente nggak dicek. Kalau nggak dicek, ya ente malah bilang modalin aneh lagi Bang Haji, modalin aneh lagi Cing Haji, modalin aneh lagi Cang Haji. Dimodalin 5 orang, akhirnya malah minus 50. Di tahun ini minus 100 juta. Minus 200 juta, minus terlalu dalam nanti. Kedalaman. Jadi begitu ente mulai minum obat kira-kira begitu. Mulai minum obat. Hah? Badan rasanya udah gergek-gergek, mulai vitamin. Kira-kira begitu kalau hidup di dunianya. Nah, hidup ente begitu. Ente punya gaji, nggak punya apa-apa. Kok kayak nggak punya apa-apa ya? Tetap ngontrak. Hah? Giliran beli 1 set home theater, ya elah maling kagak pakai perasaan sekali. Belum nyetel udah hilang. Ya Allah tuh maling, ampun dah. Besok dia beli lagi dia pasang, maaf ya maling. Habis ini dah sebulan ya gitu make. Kalau ada tanda-tanda begitu mulai ente mikir ada apa nih? Oh, begitu ente tengok ada apa? Ada sesuatu yang mukul ente. Cuman ente nggak sadar. Lagi digila, enggak, cuman kita nggak sadar. Sana mentok, sini mentok. Nggak bisa keluar, turun, naik, jatuhnya juga dalam, naik, jatuh tambah dalam lagi. Mesti mikir ada apa. Coba ya, saudara ya, hari ini saya barangkali tidak habisin sekarang nih penghalang rezeki buat masalah apa. Saya cuma mengajak ente berpikir, ada apa ente? Sejatinya nih. Kalau ente bener maya, pakaian ente halal, celana ente halal, sepatu ente halal, kaos kaki ente halal, daleman ente semua halal. Ente doa aja di rumah, Bismillah ya Rob, saya pengen usaha. Cuman yang jadi masalah, usaha apa ya? Saya nggak tahu. Ente keluar aja dah, keluar Bismillah dah di pintu. Itu yang nama rezeki bakalan datang. Aslinya begitu. Kenapa ente yang udah bawa rezeki lalu duit jadi pada hilang? Mikir. Mikirnya bagaimana? Coba dah. Kita segmen 3. Kita coba lihat ya. Ada nggak waktu buat kita ngomongin penghalang rezeki yang paling besar itu apa? Pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya semua dosa tuh banyak banget ya. Asli dosa tuh banyak banget. Cuma kalau boleh diurai gitu, ada 2 nih bentuk kesalahan kita. Ya. Dosa sama Allah, dosa sama manusia. Kita nggak ngomongin yang sama alam deh. Kita coba ngomongin yang sama Allah, sama manusia. Alam juga sebenarnya wajib ditaruh kali ya, sama alam. Alam tuh jangan bilang agak murka, bakalan murka juga gitu. Tapi coba kita fokusin. Dosa sama Allah tuh bagaimana? Ini bisa dilihat kontrol dari yang wajib sama dari yang sunnah. Selama ente jalanin usaha ente, yang wajibnya bagaimana? Sunnahnya seperti apa? Kalau memang ente mau masuk ke kuadran pengusaha, ketika ente jadi pekerja, seperti apa yang wajibnya? Seperti apa yang sunnahnya? Saya harus katakan kepada saudara semua. Jika saudara semua seorang pekerja, berantakan yang wajibnya, berantakan yang sunnahnya, kubur dalam-dalam pengen jadi pengusaha, kubur dalam-dalam, gua kasih tahu lo pada. Di kantong saya nih banyak banget konselingan. Orang-orang yang kemudian jatuh, nggak bisa dia bangun lagi. Penyebabnya ini dia gagal yang ngurusin yang wajib yang sunnah.
Kalau ente mau jadi pengusaha, mumpung masih jadi bekerja, coba benahin dulu wajibnya. Benahin dulu sunnahnya. Paksain diri. Pagi-pagi ente sholat duha. Paksain diri, paksain diri. Bagaimana Ustadz? Makin ente ngomong bagaimana, udah jadi itu aja terus. Satu hari saya datang nih ke salah satu mall besar. Ya. Yang jualan perabotan-perabotan segala rupa. 4:30 nih jam. Tanya sama dia, Kang, udah sholat asar ya teh? Itulah Ustadz, selama saya kerja di sini saya nggak bisa sholat asar tepat waktu. Udah saya bilang, ente tuh ya, makin ente bilang nggak bisa, makin ente terpenjara. Tapi Ustadz, enggak lah, di Indonesia lah, selalu ngomong baik-baik, masa iya nggak dapat izin? Pak, boleh nggak saya sholat tepat waktu? Mana mungkin dia bilang nggak boleh, kecuali memang ya apa ya? Ya emang ada juga sih barangkali ya. Saya pernah dengar kok satu rumah sakit ya. Ini kalau saya buka rame nih. Pengen sih saya buka aja tuh nama rumah sakitnya tuh. Ada rumah sakit, saya kebetulan itu ya nganterin temen, nengokin temen. Begitu ngelihat saya tuh, aduh, perawat-perawat pada nangis pada, Ustaz. Kan biasa kan orang nangis tuh pada utang ya. Yang saya banyak, ini enggak. Ustaz, saya punya dosa, Ustaz, banyak dosa, Ustaz. Kenapa? Ustaz, bisa nggak ngomongnya di lift? Loh, ngomongnya di lift. Ntar orang pada curiga kalau kita ngomong di lift. Sini ada kameranya Ustaz. Salah lo. Di lift lebih banyak lagi kameranya. Ada 2 tuh kamera di lift. Apa udah ngomong aja apa? Ustaz, di sini nggak boleh pakai jilbab Ustaz. Lihat tuh teman-teman satu rumah sakit nih. Mana yang pakai jilbab? Tuh, Santoso nggak pakai jilbab. Emang dia melaki lo bilang. Ustaz, di sini nggak boleh pakai jilbab Ustaz. Coba Ustaz, saya dibawa tuh ke bawah. Saya dibawa pemirsa ke bawah, ke parkiran. Lalu saya melihat pemandangan perawat-perawat turun dari motor dia atau dianterin dari motornya, kemudian dicopot jilbabnya. Dia ganti sama seragam. Ya Allah, sampai segitunya. Ya kalau emang udah kayak gitu tuh lebih afdal ya keluar. Afdal keluar. Ngapain kita? Sama manusia jadi kita nurut, sama Allah jadi kita kagak nurut. Sama manusia takut. Fala takhshawhum wakhshawni. Jangan takut sama mereka, tapi takutlah samaku. Tapi rata-rata di Indonesia, insya Allah. Saya sering kok lihat orang-orang yang Nasrani, Kristiani, Buddha, Hindu jadi pimpinan. Tapi malah dia bilang, sholat, udah waktunya sholat. Banyak. Oke, ini dulu ya. Nanti kita sambung lagi besok Rebo. Besok apa? Rebo ya? Ya. Besok Rebo kita sambung lagi baru sampai sama Allah. Ya, untuk menjadi seorang pengusaha, perhatiin dulu urusan ente sama Allah bagaimana ceritanya. Sebab kalau sebelum aja jadi pengusaha, ente pada urusan sama Allah udah ribet, nanti Allah bikin ribet urusan ente semua. Bahaya. Kita doa dulu ya. Mudah-mudahan Allah ampunin kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, udah berapa bab nih kami ngaji tentang pengusaha. Dan berapa bab juga kami mengaji tentang Qur'anmu, tentang sunnahmu, tentang perintahmu, perintah Rasulmu. Jadiin saya dan pemirsa semua, ya Allah, ngambil manfaat, ngambil berkah. Juga buat TV-nya dan semua kru-krunya, ya Allah, mudah-mudahan Allah angkat derajat kami semua. Engkau tutup pintu nerakamu, engkau buka pintu surgamu, dan engkau bimbing kami untuk ketemu rezeki yang halal, yang barakah, yang banyak, ya Allah. Yang bisa memberakatkan kami semua dan orang-orang tua kami ke Baitullah Al-Haram. Yang bisa membuat kami bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa punya kemudian uang dengan cara-cara yang halal, yang kau ridhai, yang kau suka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita punya lanjutan penghalang rizki, tausiah penghalang rizki di dalam bab semua orang bisa jadi pengusaha. Ya alhamdulillah pemirsa, dari Alif Lam Mim lo kita ngaji nih, dari Al-Fatihah sampai masuk ke ayat 44 surah Ali Imran. Subhanallah. Saudara yang rajin merekam bacaan Syekh Muhammad, kemudian ganti adiknya Syekh Husin, lalu kemudian saya terusin di 2-3 minggu terakhir, sudah nyampe satu rekaman utuh suratul Baqarah sampai surah Ali Imran. Itulah dia. Kalau kita ngaji ya, asal rajin, konsisten, dikit-dikit itu. Nah, demikian juga sebenarnya filosofi usaha. Usaha itu jangan langsung naik gede gitu. Mulai aja dulu dari yang kecil. Ente pengen jadi pengusaha dealer mobil, bagaimana caranya? Gampang. Ente punya mobil enggak? Itu dia Ustaz. Itu dia gimana nih? Ada 2 nih, itu dia ada, itu dia enggak. Itu dia
Ada sih sebenarnya, tapi ini punya mertua. Coba dong. Baik, sini. Pertama yang ente mesti yakinin adalah yourself. Ya, tulisannya bener ya? Ini deh, ya jelas. Yang harus Anda yakini adalah diri Anda dulu. Bila Anda mau bawa proposal, bawalah proposal itu ke dalam diri Anda sendiri. Anda percaya nggak Anda bisa berhasil? Anda percaya nggak Anda bisa dagang? And then, ya, dan kemudian yakinkan behind you. Yakinkan orang-orang sekitar Anda. Bila Anda saat ini nunggangin satu mobil, ya, tapi ini adalah punya mertua, belongs to your mother-in-law. Maka, ini kan sebenarnya udah modal nih. Ente coba dong ngomong mertua. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Sehat, mantu? Sehat, Mbak. Apa sehat? Sehat. Bapak pikiran lagi adem kagak nih? Emang ngapa nanya-nanya pikiran Bapak adem apa kagak? Mau jual mobil Bapak? Wah, langsung mata melotot. Buat apa? Begini, Mbak, saya mau mulai usaha. Daripada pusing-pusing mikirin usaha apa, usaha jual mobil Bapak aja. Maksudnya, saya tuh mau jadi apa ya? Jual beli mobil bekas. Kita jual aja dulu mobil Bapak. Ntar kalau mobil Bapak bisa dijual nih, Pak, ntar kan kita bisa belanja lagi mobil-mobil yang lain. Oh begitu, mantu. Iya dah, kalau gitu nggak boleh ya. Kirain iya. Kalau emang begitu gimana ceritanya? Ada nggak yang salah? Dari cerita ini ada yang salah? Ada yang salah, ya. Ternyata sebelum meyakinkan diri ente, nih, yakinkan dulu Allah. Baru paham ya? Ini penyebab ente pada selalu mentok begini. Ente yakinkan dulu Allah. Cara yang mana? Nih, kita udah belajar kan bab-bab yang dulu. Segala sesuatu ada asbabnya. Apa sih yang menghalangi ente? Kemarin kita udah belajar kan? Ente kehalang sama yang wajib keteteran, yang sunnah apalagi. Jangan bicara qobliyah ba'diyah. Jangan bicara sholat sunat tahiyatul masjid. Ente ke masjidnya cuma sholat Jumat. Sholat Jumat juga datangnya azan kedua. Bagus tuh kalau azan kedua. Kalau emang azan ketiga ya ada gimana? Ente datang lagi tuh azan ketiga. Ada yang udah datang bubar. Akhirnya pura-pura jalan bareng gitu. Padahal dia baru bubar datang. Belum kelewatan wadah. Ada orang yang sama sekali nggak pernah dia sholat subuh. Ada loh orang yang nggak pernah sholat subuh. Banyak tuh, banyak. Kalau gini ya. Kalau emang ente pada sholat subuh, nggak bakal susah hidup ente. Itu aja rahasianya. Kalau ente pada susah hidup, itu tandanya sholat subuhnya pernah nggak benar. Kalau pernah nggak benar, benerin dulu. Maka saya suka bilang, pekerja, karyawan, orang-orang yang pada pengen jadi pengusaha, termasuk yang udah jadi pengusaha, supaya nggak begini. Ente jadi pengusaha, tidur bablas, dihantam sama Allah ente. Itu yang disebutnya yang saya kemarin bilang, punya warisan 100 juta 2005. 2006 bukannya naik malah tinggal 50. 2007 malah tinggal 0. Terus 2008 ente paksain naik terus, ente jalanin terus. Apa ente bilang? Kalau jadi pengusaha lu mesti gigih. Kalau rugi 50 juta biasa, bukan lu tolol namanya. Jadi pengusaha rugi 50 juta biasa gimana ceritanya? Lu mikir kenapa lu rugi? Bukan malah semangat 45. Saya adalah seorang pengusaha yang pantang mundur, pantang menyerah, maju terus. Jangan mas, belum pernah ngerasain lo ya utang 50 jadi 5 miliar. Aneh udah nih, belangsat urusannya. Jangan belagu deh, langsung giwab, langsung nyerah sama Allah. Ada apa ya? Terus teliti deh, urusan sama Allah. Urusan sama Allah apa ya? Ternyata ada yang wajib, ada yang sunnah. Kita benerin deh yang wajib. Maka saya bilang sama calon-calon pengusaha, atau pengusahanya, atau sekarang masih pekerja, coba ya, selama 40 hari, ente latihan benerin yang wajib. Jajal dulu konsentrasi ke sholat zuhur, udah zuhur konsentrasi ke asar, asar konsentrasi ke maghrib, maghrib konsentrasi ke isya, isya konsentrasi witir sebelum tidur, 3 rakaat sebelum tidur. Ini pakaian pengusaha kan, udah saya ajarin tuh beberapa waktu yang lalu. Kemudian konsentrasi ketika tidur, bagaimana cerita nanti bangun apa enggak. Ketika bangun, kita minta sama Allah supaya kuat sampai subuh. Subuh kita supaya kuat sampai duha dan seterusnya. Benerin yang wajib, hidupin yang sunnah. Bila mana ente menyimpan dosa zina di sini, minta ampun dulu sama Allah, minta maaf dulu sama Allah.
Ente punya dosa, doraka sama orang tua, beresin dulu tuh. Beresin dulu semua, supaya ente jalan. Nggak ada halangan. Ya? Kita coba nanti, hari ini kita ngomong ya, penghalang rizki yang berupa kesalahan kita sama manusia. Di sini saya banyak jatuhnya juga nih. Mudah-mudahan pemirsa yang saat ini melihat, dan saya punya salah sama ente pada, saya minta maaf. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semua. Dan Allah memberikan kesempatan buat kita untuk mengurus urusan kita di dunia sebaik-baiknya. Supaya kita nanti menghadap Allah dalam keadaan yang yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati kita udah bersih, dosa kita udah nggak ada. Insyaallah. Jangan kemana-mana pemirsa. Ya tetap bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati Antv. Baik, alhamdulillah masih bersama Yusuf Mansur. Pemirsa, masih ada kesempatan buat saudara punya anak-anak keturunan untuk mendaftarkan diri anak-anak saudara di pesantren Tahfiz Darul Quran ya, di Ketapang Cipondo ataupun di Cikarang. Dan saudara-saudara yang sudah mendaftarkan anak keturunannya di pesantren Darul Quran untuk mengikuti pembelajaran tahun ajaran 2012, 2013 dan seterusnya, kalau bisa ya apalin dah tuh ya CD-CD yang sudah Yusuf Mansur kasih kepada calon siswa, calon santri, supaya begitu masuk Darul Quran, dia setelan udah sama gitu. Paling nggak 2 juz dah tuh, begitu masuk udah 2 juz. Kan masih ada waktu nih, ya. Masih bulan Juli itu masih lama. Pelajaran tahun baru di bulan Juli insya Allah. Dan kepada saudara-saudara semua yang punya anak keturunan, saya doain. Semuanya bisa menjadi anak keturunannya, anak keturunan dari generasi penghafal Al-Quran, insya Allah. Taib, kita balik lagi. Di sini, diri saudara dulu nih. Make it clear, your sin, clear it. Dosa anda semua, habisin. Banyakin istighfar, tegekin yang wajib, hidupin yang sunnah. Ya. Terus kalau ada dosa sama manusia bagaimana? Ente tuh ya, kalau kerjaannya suka nyusahin orang, ya. Nyulitin orang. Nanti akan berbalik semua ini kepada diri ente sendiri. Bukan kepada siapa-siapa. Buat kita-kita juga itu kesulitan dan kesusahan. Ustadz, saya tuh punya salah masih ayah, tapi saya tuh nggak berani, ya Allah, Ustadz, datang ke dia tuh nggak berani. Ya udahlah, sama, aneh juga nggak berani. Sama lah, manusiawi. Terus gimana caranya? Kita berdoa sama Allah supaya dikasih keberanian, berdoa sama Allah supaya dikasih kesempatan, berdoa sama Allah supaya dikasih kemudian peluang. Anak-anak ada nih sejalan-jalannya ketemu sama si A, tapi dalam keadaan si A sudah menerima. Lalu si A bilang, ya udah, kapan mau beresinnya? Begitu. Saya juga punya dosa, ya Allah, pemirsa, kalau tahu dosa Yusuf Mansur ya. Ya inilah saya ini mengajar nih dalam kerangka untuk ngabisin dosa saya ya. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadah saya semua. Dan kemudian menghapus dosa saya. Jangan sampai ada yang kemudian anak turunan saya nerima akibat perbuatan saya, insyaallah. Baik pemirsa, ya, saya sering bilang sama pekerja, karyawan, calon pengusaha, apa sih yang ente udah siapin? Kalau ente mau berhenti itu apa sih yang udah disiapin? Suka begini nih orang ngomongnya. Alhamdulillah Ustaz, ane udah punya tabungan, kira-kira mah cukup dah buat ane hidup sebelum dapat proyek gitu. Oh ya? Udah berapa ente punya? Ada 100 juta Ustaz. Buat saya ini bahaya nih. Ada lagi yang ngomong begini. Apa yang udah ente siapin kalau ente mau jadi pengusaha? Oh, kebetulan saya bisa bengkel dikit saat ya. Terus sudah ada beberapa teman yang mempercayakan perawatan mobilnya, perbaikan mobil-mobil perusahaannya itu ke saya. Jadi umpama saya kata berhenti, saya udah punya proyek, udah punya klien. Atau saya udah punya begini, saya udah bisa begini, saya udah siap ini, saya udah siap itu. Tapi semuanya dunia. Buat saya itu masih masalah. Kenapa masalah? Begitu ente berhenti, terus anak ente sakit, operasi, yang mengharuskan ente ngabisin duit ente. Udah mau berhenti, duit nggak ada. Sering begitu kan? Begitu ente berhenti, duit dipakai bisnis rugi. Kenapa? Karena ente sandarannya kemana? Sandarannya ke duit, sandarannya ke proyek, sandarannya ke peluang. Kenapa ente mau berhenti? Udah ada yang nawarin ini Sat, proyek Sat buat aneh Sat. Insya Allah kita bisa ngerjain proyek itu. Ini semua masih absurd. Bukan absurd ya. Enggak. Maksudnya itu semu gitu loh. Absurd sama semu sama gak?
Beda, tulisannya absurd depannya A, semu depannya S. Ya kira-kira gitu. Ini belum pasti gitu loh. Jadi kalau ada karyawan ngomong begini, Ustaz doain ya, aneh pengen jadi pengusaha nih. Apa yang ente udah siapin? Insya Allah Ustaz, aneh mau ngejejak sholat malam, 40 malam. Ini udah malam yang ke-23, itu dia baru benar. Paham? Aneh udah banyakin tobat Ustaz, banyakin tobat, itu baru benar. Bangsanya dia nggak jadi pengusaha pun, itu duit dia bakalan banyak. Sebab apa? Sebab rizki mah bos, mau jatuh ke pekerja kek, mau jatuh ke pengusaha kek, sebenarnya skor akhir itu sama aja. Apanya sama sih Ustaz? Pengusaha punya mobil, bos kalau nggak dipakai tuh dia nggak punya namanya. Lo lihat pengusaha-pengusaha, makin dia pengusaha gedean tuh, itu bajunya makin ancur-ancuran, tau paham nggak? Aneh pernah ketemu kok sama pengusaha hebat banget, bajunya bolong. Apa dia bilang? Oh iya nih 2 hari aneh nggak mandi. Ih sama, pengusaha gede nggak mandi 2 hari. Emang kenapa bapak nggak mandi 2 hari? Hidup aneh rapat melulu, di atas pesawat melulu. Nah itu dia. Itu dia. Kita bicara skor akhir bos. Kalau kita bicara skor apa yang terlihat di depan, ini memang masalah. Contoh, Ustadz, kalau kata Ustadz sholat tepat waktu itu bisa bikin orang rezeki yang banyak. Kenapa merebut rezeki yang dikit? Itu kan pertanyaan orang belum namanya. Kenapa lu nanya sama gue? Yang ngasih rezeki Allah nanya sama gue. Ya tanya sama Allah dong. Apa ya benar? Kalau emang harus dijawab nih, apa yang benar? Emang merebut itu miskin? Coba lu jajarin berdua sama pengusaha. Lo cek jantungnya dia sama jantungnya pengusaha. Lo cek ginjalnya sama dia sama ginjalnya pengusaha. Lo cek kakinya dia sama kakinya pengusaha. Lo cek umurnya dia sama umurnya pengusaha. Asal ketemu sama pengusaha yang tidak soleh, kalah itu. Kalah itu. Cek lagi sama anak, udah makin gak ketemu deh. Cek lagi sama istri, nah merebut istri 2. Tuh. Hebat kan merebut Indonesia mah pusing aja ya. Kita yang Ustadz kalah. Ustadz emang ada merebut bini 2? Banyak. Banyak. Kadang-kadang supir taksi bini 4. Betul nggak? Tukang becak bini 4. Lah yang keren-keren bini 1. Mubazir banget kan? Ustadz ngelantur dah. Ya deh lewat dulu deh yang mau lewat. Daripada makin ngelantur. Maafin deh. Silakan lewat. Alhamdulillah pemirsa. Mohon maaf ya. Kadang-kadang pagi-pagi itu suka ini namanya mulut ya kan. Kalau lagi apa begini ngajar mohon banyak maafnya dah. Pemirsa gini ya. Ada aturan sebenarnya. Kalau nyari ustadz itu, jangan nyari ustadz yang gak ada salahnya. Ente gak bakal ketemu. Sampai mana juga gak bakal ketemu. Namanya ustadz manusia ya kan, ada aja salahnya. Sama juga, ente nyari temen yang gak ada salahnya, gak bakal punya temen. Mesti banyak-banyak maklum. Ente punya saudara, ngarepin saudara yang benar melulu, gak bakalan punya saudara ente. Ente ngarepin bini benar melulu, gak bakalan punya bini. Ente istri ngarepin nih suami bener melulu nggak bakalan nih. Jadi gimana? Saling pengertian. Ustadznya bikin salah, ya lu mengerti. Ente yang bikin salah, ustadznya yang ngerti. Teman bikin masalah, temannya satu ngerti. Insya Allah kalau begitu keadaannya bagus dan saling mengingatkan. Makasih. Kita lanjut. Cek dulu apa urusan sama Allah, apa urusan manusia. Kemudian sebisa mungkin, bukan berarti kita nunggu sampai bersih banget ya. Nggak ada lah orang bersih banget. Ya, susah juga lah. Kalau misalkan dosa dia zina, bagaimana cara ngebersihinnya? Taunya bener bersih tuh gimana? Kan nggak ada yang tahu juga. Ya, ente doraka sama orang tua, sedangkan orang tua udah meninggal misalkan. Gimana urusannya? Yang paling penting ada usaha. Jangan sampai Allah lihat ente nggak ada usaha. Ada usaha gitu loh. Ketika Allah lihat, makanya saya suka pakai angkat loh ya, 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari. Nah 41 hari ke 41 inilah baru ente buka toko gitu kira-kira. Tapi boleh gak sih Ustaz, jangan nunggu 41. Misalkan di tengah-tengah ini udah langsung buka, boleh. Terus berproses. Terus berproses. Paham ora? Kok tuh biasa pakai ora? Paham gak? Nah, kalau ente kemudian seperti itu, mau jadi pengusaha nih, ngomong sama istri, apa ya modalnya ya? Istri ngingetin, bang, kata Ustadz modalnya iman. Cakep, cakep. Kata Ustadz modalnya iman, abang sholat, abang doa sama Allah. Lagian kan abang punya mobil, tapi kan ini mobil mertua, insya Allah dah bang. Yang punya mertua kan Allah, hatinya mertua, hatinya Allah.
Kupingnya dia, kupingnya Allah. Abang ngomong sama Allah, insya Allah mertua, masa iya nggak ngizinin sih? Kita sholat jadi mantu. Ya Allah, mudah-mudahan mertua saya ngizinin nih, mobilnya saya jual, saya pakai buat dagang, buat ngambil mobil lagi ya. 1 jadi 2, 2 jadi 4, kira-kira begitu. Kira-kira cukup nih ngomong sama Allah 3 hari, 7 hari gitu ya. Hari keempat atau hari ke-8. Kalau ente ngambil track yang 21 hari, hari yang ke-22 kira-kira gitu. Nah, baru ngobrol lah. Begitu ngobrol, jangan salah ya. Allah nih inna wala kulli syai'in qadir. Tahu nggak apa yang terjadi? Mantu, mobil bapak masih ada. Ya Allah, Pak, baru mau ngomong. Ngomong apaan? Ya bapak dah, bapak duluan apa? Bapak pikir gini ya, daripada tuh mobil diem aja ya kan. Kalau dijual kan mobil bapak tuh kira-kira masih laku 400-an lah ya. Coba dah kamu jual. Kamu beli dah bangsa yang 70 jutaan, ya kan? Kan kalau angkanya 400 bisa jadi 5 tuh. Gimana mantu kalau begitu, setuju kagak? Allahu Akbar. Itu dia bos. Kalau kita ke Allah dulu, itu dia. Udah nggak ada ruginya dah, nggak ada ruginya. Nengok belakang minta ampun sama Allah, nengok ke depan doa sama Allah. Minta belakang ampun sama Allah, depan minta sama Allah. Terus begitu, insya Allah. Nggak ada lagi deh yang ngalangin rezeki ente. Semua dosa ente, bang, dilipat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ente datang, Allah bilang, kalian datang kepadaku dengan dosa segede gunung, aku akan memberikan ampunan segede gunung lagi. Ente pada datang dengan dosa sebanyak buih di lautan, aku punya ampunan yang lebih banyak daripada buih di lautan. Innahu ghafurur rahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya punya janji baca surah Al-Mu'minun bagian terakhir. Besok kita baca sambil kita ngaji surah Nuh tentang istighfar. Terima kasih banyak, sampai ketemu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita kembali. Ambil yang baiknya dari Yusuf Mansur, buang kalau memang itu jelek dan tidak berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau udah ketemu kalimat-kalimat kun fayakun tuh ya, saya pengen sedih dah. Karena emang manusia ini yang sering ditakutkan ya sama Rasulullah. Ini udah ya, sampai mertua kemarin ya. Yang ditakutkan sama Rasulullah apa coba? Yang ditakutkan sama Rasulullah itu adalah dha'ful iman. Yang ditakutkan sama Rasulullah adalah ente berkurang keyakinan. Utang lah nggak bakal lunas, usaha lah nggak bakal maju, modal lah nggak bakal dapet, penyakit lah nggak bakal sembuh, nggak bakalan melulu. Padahal ada siapa? Ada Allah. Apakah tidak cukup buat kita Allah? Ntar kalau udah ada barangnya, pembeli siapa? Dikasih pembeli, ntar pembelinya cash apa enggak? Nanya melulu. Kalau nanya melulunya sama Allah, nggak apa-apa. Allah mah makin banyak ditanya, makin keren. Saya kan ngajarin toh ke pemirsa semua tentang tauhid kan. Kita masih ya membahas tentang penghalang rezeki. Tapi saya ngajarin kepada saudara semua bahwa ya yang menghalangi itu siapa gitu loh. Yang maling ini Allah. Ente pasang billboard segede-gedenya. Hah? Di tiap perempatan ente pasang billboard. Di tikungan ente pasang spanduk segala macam untuk ngasih tahu di sini loh ada soto Mansur. Kalau Allah bilang jangan ada hambaku yang melihat, bagaimana caranya wahai malaikatku? Bikin itu spanduk, bikin itu billboard, bikin itu iklan, nggak ada yang lihat, nggak ada yang baca. Siapa juga yang bakalan baca? Ente punya warung sepi mulu, hah? Parkirannya lebar, luas. Tapi Allah bilang, jangan ada hambaku yang masuk, wahai malaikat. Gimana ke ceritanya? Itu nggak bakal ada yang masuk. Kalau udah begini ceritanya gimana? Sedih ente. Ada orang ya yang warungnya tuh ngeblusuk. Tapi begitu sampai sini, jeder gitu, tiba-tiba ramenya kayak apa tahu ya Allah. Pernah nggak ngeliat yang itu? Hah? Ada tuh itu. Kelihatannya kayaknya nggak mungkin laku gitu loh. Tapi ya Allah salam, ini ramenya, minta ampun. Sebab apa? Ternyata yang punya warung bos sama anak yatim, Masya Allah, sama janda-janda yang tua. Kalau ente kan janda muda mulu dikasih. Gimana mau beres urusannya?
Kenapa misalkan soto Mansur, soto Yusuf Mansur nggak laku? Rupanya Allah benci sama dia. Allah benci sama dia. Baru dikasih untung dikit aja ya, udah 3 pelacur dia tidurin. Gimana mau untung coba? Allah bukannya benci sebenarnya, nggak ada Allah benci. Allah sayang. Apa yang Allah bilang? Kalau aku kasih dia lagi duit pas-pasan aja 3, bagaimana lagi dia duit banyak? Sedangkan sebaik-baiknya harta adalah amal soleh, kebersihan diri. Di dunia mah bos, ente seenak-enaknya dunia ada umurnya. Kalau udah sampai nanti di alam akhirat, nggak ada batasnya. Pantangan tuh buat seorang pengusaha tuh ya, ninggalin sholat, berzina. Waduh, pantangan bener deh. Hah? Ente business woman nih. Tapi ente cara ngebongkrak pintunya pakai badan ente. Waduh. Pakai badan situ, jangan deh. Sedih. Nggak ada yang kuat. Kalau udah Allah azab tuh nggak ada yang kuat. Lebih baik kita jadi orang biasa-biasa aja dah kali dah. Hah? Tapi nggak punya utang yang nggak kebayar gitu, nggak punya penyakit yang bakalan sembuh gitu. Kalaupun punya penyakit ya, pastikan penyakit itu datangnya ujian dari Allah, bukan karena azabnya. Ustadz emang ada penyakit azab? Ada bos. Nih bayangin. Ente macet, pas kebelet. Oke? Mau turun juga bagaimana gitu? Mau keluar dari tol juga bagaimana gitu? Tiba-tiba setelah 1 jam, 2 jam nahan, ente ketemu nih toilet. Udah berdiri tuh toilet, ternyata ente punya ya saluran apa disebutnya, saluran kantong kemih ya atau apa gitu ya, itu air seni nggak keluar, macet nggak keluar. Kira-kira 2 jam lagi ente bakalan ketemu diri ente di rumah sakit. Apa iya datang sendirinya tuh kanker prostat tiba-tiba ketemu? Hah? Saya berdoa kalaupun ada yang penyakit saudara, mudah-mudahan penyakit itu ujian. Tapi kalau si orang yang punya kanker prostat umpama kata naudzubillah min dzalik, dia mendapati dirinya ya sering meniduri perempuan yang bukan istrinya. Ini namanya azab. Kalau udah kayak begini bos, ente punya pemasukan 4 miliar sebulan juga udah nggak laku tuh. Tapi don't worry lah, yang azab juga Allah Maha Pengampun kok. Asal minta ampun bener-bener lah sama Allah. Dan kajian kita bukan buat orang lain ya. Bukan berarti pemirsa nih langsung tunjuk-tunjuk. Gua tahu nih lu sering jajan. Jangan begitu. Itu buat kita. Buat kita. Ya, bukan buat orang lah. Bukan buat orang lain. Baik pemirsa, kita istirahat dulu. Iklannya melewat-lewat dulu. Kita punya janji sepertiga Al-Mu'minun yang terakhir kita akan baca. Jadi nanti segmen kedua kita langsung baca surah Al-Mu'minun bagian yang terakhir. Silakan. Baik pemirsa ya, sebelum kita sama-sama baca sepertiga surah Al-Mu'minun yang terakhir, mulai dari 93 nanti kalau tidak salah ayatnya, saudara, saya mengingatkan, merimain, sebelum saudara menjadi pengusaha, pastikan diri saudara bersih dulu, clear. Yang sudah menjadi pengusaha, ya bersih-bersih dirilah, dengan banyak zakat, sedekah, istighfar, ya, mencintai masjid. Apalagi udah jadi pengusaha ya kan, nggak diatur lagi sama orang. Harusnya makin ibadahnya makin cakep. Jangan makin jadi pengusaha, kerjanya makin senang dugem, makin senang kemudian mabok, makin senang ngeboat. Nanti jadi nggak beres. Ya, perhatikan nanti ayat yang akan segera kita sama-sama baca dan dengarkan. Ayat ini masya Allah. Bila mana kebaikan saudara lebih banyak daripada keburukan saudara, maka saudara akan beruntung. Tapi bila mana keburukan saudara lebih banyak daripada kebaikan saudara, maka siap-siaplah menjadi orang yang merugi. Jadi umpama saudara saat ini punya kehidupan dalam dimensi kesusahan, barangkali memang kebaikan saudara yang kurang. Mudah-mudahan dengan cara kita ngaji, hari ini kita dapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yuk mari kita ikuti bersama sepertiga surah Al-Mu'minun yang terakhir, yang beberapa hari lalu sudah kita baca sampai 2/3 halaman, 2/3 surah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. Baik pemirsa, saya sudahi lah ya penghalang rizki di episode ini yang tergabung di dalam episode besar semua orang bisa jadi pengusaha. Jadi udah tahu ya, kalau dalam bahasa ringkasnya tuh apa sih yang menghalangi kita punya rizki? Dosa kita. Saya mereview sedikit. Seorang supir taksi, seorang office boy, seorang pesuruh, seorang pembantu, maaf. Dia lempeng, dia lurus, insya Allah. Allah akan penuhi rizkinya. Insya Allah.
Ada aja judulnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buka pintu. Waalaikumsalam. Bang Mansur, hari ini jangan masak ya. Istri saya masakin buat Bang Mansur sekeluarga. Dari mulai pagi sampai ntar malam. Yang bener bang. Iya, itu dia. Oh, tuh bawaannya Rizky dateng aja begitu. Lagi ngobrol diseduhin teh sama istrinya si pengusaha. Si pengusaha ini ngobrol sama Bang Mansur. Bang Mansur anaknya berapa? 5 bang. Ya Allah ente beruntung ya. Aneh malah gak dikaruniai anak nih. Boleh gak satu anak dari Bang Mansur jadi anak saya? Gak apa. Jangan 5-5-nya ya sekalian. Emang lagi puyeng. Bang Mansur bisa aja. Iya pak, silakan pak. Anak yang mana yang bapak mau pilih? Apa dia tinggal di rumah bapak? Apa tinggal di... Enggak, tetap tinggal sama Pak Mansur. Saya ngambil jadi anak saya tuh di urusan Rizky dia. Sekolahnya sampai S1 ntar saya biayain. Allahu Akbar. Tapi lihat ya, yang bangor nih, yang bandel, yang banyak dosanya, yang banyak maksiatnya. Ada duit, Allah kerjain hilang tuh duit. Ada proyek, Allah bikin hancur proyek. Berita sedunia, tapi bukan berita sedunia kekerenan dia, berita sedunia kebejatan dia. Jangan lawan Allah dah. Waktunya sholat. Kalau udah begitu tuh ya, ente jadi pekerja, ente jadi pengusaha, insya Allah. Apalagi ente jadi pengusaha, tambah makmur lagi. Kan keren tuh ya, kita pengusaha nih di kantor kita nih kita ngomong. Kita pencet bel nih kepada seluruh karyawan-karyawati saya. Sebentar lagi zuhur datang. Bos saya bakalan datang, yakni Allah, bos kita semua. Yuk, tinggalin kerjaan, kita sama-sama sholat. Mudah-mudahan Allah bikin kita punya perusahaan makin maju, makin berkah dengan kita sholat berjamaah. Subhanallah. Terus kali-kali gitu azan presiden direkturnya, insya Allah pada bingung tuh karyawan. Ini mah yang azan, yang nyambut Allah, ya orang yang paling rendah di perusahaan ente. Coba dong sekali-sekali. Kalau investor datang aja presiden komisaris turun, direksi yang udah pada pensiun juga turun. Kenapa kalau Allah yang udah ngasih gedung, bangunan, pabrik, karyawan, karyawati, usaha, segala macam, begitu datang yang nyambut siapa? Satpam, mending pada lengkap itu pakaiannya. Ada yang sleting yang nggak diseret, dilupa, diajan aja, yang bawahnya nggak diseret. Coba dong tampil azan pakai jas, pakai dasi, waduh keren kan tuh ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah. Azannya presiden direktur ya kan? Yang jadi imam di rootnya, wah keren, asik. Mudah-mudahan deh, kita jadi pengusaha yang disenengin sama manusia, disenengin juga sama Allah. Kita jadi pengusaha yang sukses di dunia dan dikenali sama malaikat-malaikat Allah. Oh dia mah hebat, tapi yang ngomong kayak gitu bos, bukan tetangga doang. Yang ngomong kayak gitu Allah sama malaikat-malaikatnya. Dahsyat, subhanallah. Mantap loh di sini, dahsyat. Saya doain, dan situ juga doain saya. Mudah-mudahan usaha kita semua sukses. Pemirsa mohon maaf lahir batin, kalau besok masih pakai ini lagi. Besok hari apa kita? Jumat. Besok pakai ini masih demen. Saya masih demen. Alhamdulillah. Biasanya kalau udah demen, udah tanda-tanda bakal dilelang. Apa aja yang kita cintai, jangan sampai masuk ke hati. Mudah-mudahan Allah SWT panjangin kita punya umur. Wassalamualaikum.